Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani mempublish buku terbarunya berjudul Habaib Bukan Keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku saku Habaib Bukan Keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus ijazah wirid kaya raya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ada di halaman paling belakang dari buku saku ini. Silakan teman-teman bisa mendownloadnya di link yang saya sudah sematkan di kolom deskripsi. Di video ini saya mereviewnya secara singkat saja. Judulnya adalah Habaib Bukan Keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, Maktabah Nahdlatul Ulum Banten 2024. Jenis buku saku. Jadi buku ini adalah buku saku. Ukuran A6, jumlah halaman 55. Kata pengantar, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan bangsa Indonesia untuk membongkar kepalsuan nasab para habaib yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beserta salam tercurah untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahli baitnya yang wajib kita cintai jiwa dan raga. Buku saku yang ada di tangan pembaca ini menjelaskan dengan singkat tentang batalnya nasab habaib Alwi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentang hal-hal yang terkait dengannya. Semoga buku saku ini akan bermanfaat untuk kita semua. Banten, November 2024. Imaduddin Usman Al-Bantani. Buku ini formatnya adalah dialog, pertanyaan kemudian jawaban begitu, secara ringkas singkat karena namanya juga buku saku. Saya review sedikit-sedikit saja, saya bacakan sedikit-sedikit saja di bab 1. Berjudul Habaib dalam kurung Ba'alwi bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah habaib itu termasuk keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Habaib bukanlah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah keturunan Alwi bin Ubaidillah yang pindah ke Hadramaut Yaman lalu sebagiannya pindah ke Indonesia. Apakah habaib itu keturunan orang Arab? Bukan, dan seterusnya. Kalau bukan orang Arab, habaib ini berasal dari mana? Tidak ada buku sejarah primer yang menyebut habaib berasal dari daerah mana. Tetapi berdasarkan hasil tes DNA mereka berasal dari wilayah Kaukasus, yaitu sekitar Turki, Iran, Armenia, Georgia, dan sekitarnya. Apa motif habaib di Indonesia mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW? Menurut Profesor Jajat Burhanuddin, tidak sedikit dari mereka yang menggunakan status sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW semata-mata untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari masyarakat Nusantara. Kenapa Habib di Indonesia disebut keturunan imigran Yaman? Karena Habib berpindah dari Yaman ke Indonesia sekitar tahun 1880 Masehi. Maka mereka disebut keturunan imigran Yaman. Sebenarnya mereka di Yaman juga pengungsi. Artinya bukan asli orang Yaman. Apa faktor yang mendorong para Habib pindah ke Indonesia dan apa pekerjaan mereka ketika datang ke Indonesia pada sekitar tahun 1880 Masehi itu? Mereka datang ke Indonesia karena faktor kemiskinan. Mereka bekerja sebagai tukang kebun dan pabrik Belanda. Kenapa hasil tes DNA Najwa Shihab dominan gen India? Dan seterusnya, silakan bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Oh ya, ini saya bacakan satu lagi di bab ini. Jika habaib yang bermarga Balwi ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, lalu siapa saja marga keturunan Nabi Muhammad yang sah? Marga keturunan Nabi Muhammad SAW banyak sekali. Di antaranya Ar-Rasi, Al-Jailani, Al-Madri, At-Toba, Al-Musawi, Al-Aroji, Al-Hashimi, Al-Abadillah, Al-Abinami, Al-Qatadah, Az-Zaid, Al-Hamudi, Al-Abul Batin, Al-Arjan, Al-Abu Jamal, Al-Hauzan, Al-Fakir, Al-Auni, Al-Syawamilah, Az-Zaid, As-Surur, As-Sa'ad, As-Salim, Abdul Mu'in, Al-Abdullah, Al-Mubarak, Al-Mutailib, Al-Fu'ur, Al-Amalbas, Al-Abu Harik, Al-Muhanna, Asyahin, Az-Zaki, Al-Abirafi, Al-Budur, Al-Hiwari, As-Sajariyah, At-Tomat, Al-Arafat, Al-Khusara, Al-Wahidah, Al-Hamazat, As-Sulula, Al-Aramot, Al-Mu'ar'ar, As-Syadakwimah, dan sebagainya. Di Indonesia, Wali Songo juga diriwayatkan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dari Al-Musawi dan Al-Jailani. Marga apa saja yang termasuk Balwi yang telah nyata bukan sebagai keturunan Rasulullah? Dan seterusnya, silakan bisa dibaca sendiri.
Saya bacakan yang ini di halaman 27 ya. Setelah banyak dalil yang menyatakan Balwi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, apakah masih boleh kita berhusnuzon? Tidak boleh kita berhusnuzon terhadap sesuatu yang telah jelas salahnya. Kaidah mengatakan tidak dihitung adanya zon terhadap sesuatu yang telah jelas salahnya. Masuk dalam kategori apa orang-orang yang masih mengakui Balwi sebagai keturunan Nabi padahal mereka tidak mempunyai dalil? Masuk dalam kategori berdosa karena termasuk al-iyanah alal maksiat, membantu orang lain bermaksiat, dan seterusnya. Bahkan orang-orang yang menganggap remeh urusan pemalsuan nasab Nabi dikhawatirkan termasuk ke dalam menyakiti Nabi Muhammad. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab yang pedih. At-Taubah ayat 61. Penutup, semoga buku saku ini bermanfaat bagi umat Islam. Buku ini hanya buku saku. Mengenai dalil-dalil yang terperinci dan mendetail, silakan baca buku penulis. Membongkar skandal ilmiah nasab dan sejarah Balwi, dan buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Juga kitab yang berbahasa Arab yaitu kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, I'anatul Ahyar, Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah. Dan inilah ijazah wirid kaya raya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jalani yang diijazahkan oleh Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Teman-teman bisa membacanya sendiri kemudian mengamalkannya. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.